yang tidak lazim di Arab Saudi. Pemirsa beriman, seperti yang telah kita ketahui, mendekati tanggal 14 di dalam bulan Februari biasanya dijadikan perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang di setiap negara. Namun tidak semua negara melakukan hal tersebut, karena di negara Arab Saudi, pada tanggal 14 Februari atau Hari Valentine justru memiliki banyak aturan yang tidak boleh dilakukan oleh satu orang pun di negeri tersebut. Kemudian tidak hanya itu, masih banyak hal lainnya yang tidak boleh dilakukan di Arab Saudi. Di antaranya adalah tidak boleh menjual benda berwarna merah di hari Valentine. Merupakan hal tidak lazim pertama yang ada di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 14 Februari dikenal dunia sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine. Namun di Arab Saudi, Anda tidak boleh merayakannya. Menurut polisi syariah di negara tersebut, merayakan Hari Valentine adalah haram. Maka seluruh toko dilarang untuk menjual benda apapun yang berbentuk hati, berwarna merah dan bunga khusus pada hari tersebut. Dan jika ada yang berani melanggar aturan, maka toko akan ditutup secara paksa. Kemudian tidak hanya hari itu, para siswa dan mahasiswa juga dilarang untuk memakai sesuatu yang berwarna merah pada hari tersebut. Jika ada seseorang yang tertangkap basah memakai sesuatu yang merah, bahkan jilbab merah sekalipun, akan disuruh pulang dan diganti dengan warna lain. Padahal orang-orang yang memakai warna merah itu belum tentu merayakan Valentine, atau kebetulan saja menggunakan warna merah tepat di hari Valentine. Kemudian, hal-hal yang tidak lazim lainnya di Arab Saudi adalah perempuan tidak boleh mengemudi. Di negara Indonesia, mungkin kita sudah terbiasa melihat seorang perempuan mengendarai mobil sendiri. Namun di Arab Saudi, perempuan dilarang menyetir. Kabarnya hal ini dilakukan pemerintah setempat untuk menghindari tingkat kecelakaan. Mereka juga mengatakan bahwa menyetir bisa menyebabkan perempuan lebih sering meninggalkan rumah mereka. Dan hal itu sangat tidak baik. Jadi untuk mobilitas mereka sehari-hari, perempuan harus mengandalkan supir atau suami mereka untuk menyetir. Dan di dalam sebuah laporan oleh Majelis Legislatif Arab Saudi juga disebutkan bahwa jika perempuan diizinkan untuk mengendarai mobil sendiri, akan meningkatkan prostitusi, pornografi, homoseksual, dan perceraian. Meskipun tidak ada peraturan yang secara resmi melarang perempuan mengemudi di Arab Saudi, tetapi mereka akan menangkap jika diketahui ada perempuan yang mengendarai mobil. Jika Anda merupakan seseorang yang menyukai film dengan rutin mengunjungi bioskop, sepertinya Anda tidak akan suka tinggal di Arab Saudi. Karena di negara tersebut, bioskop adalah hal yang dilarang. Polisi syariah di Arab Saudi menganggap bahwa bioskop adalah tempat di mana perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim berkumpul di satu tempat. Bioskop hanya berdiri di kawasan-kawasan tertentu, di mana sebuah perusahaan memberi fasilitas bioskop kecil untuk para pekerjanya. Penduduk Arab Saudi yang ingin menonton bioskop harus pergi ke Bahrain, negara tetangga mereka, di mana bioskop bukanlah hal yang dilarang. Bahkan ada penduduk yang harus pergi ke Kuwait untuk menonton film di bioskop. Kemudian, hal lain yang tidak lazim di negara Arab Saudi adalah perempuan tidak boleh bepergian sendiri. Hukum syariat di Arab Saudi telah menetapkan setiap perempuan di Arab Saudi harus ditemani suami ataupun orang tuanya jika ingin berpergian keluar rumah. Namun, dalam keadaan genting jika mereka terpaksa keluar rumah tanpa orang tua ataupun suami mereka, harus dibekali dengan surat kuasa dari orang tua ataupun suami yang bertanggung jawab. Hal ini dilakukan demi keamanan perempuan di negara Islam tersebut. Namun setelah wanita berumur lebih dari 45 tahun, larangan ini tidak berlaku lagi. Karena di usia tersebut perempuan dianggap sudah cukup dewasa dan kuat untuk bepergian sendiri tanpa laki-laki. Selain karena alasan tersebut, sesungguhnya di dalam ajaran Islam memang benar ada sebuah peraturan yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. Seperti di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar atau bepergian selama 1 hari 1 malam yang tidak disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain perempuan tidak boleh bepergian sendiri, larangan lainnya bagi seorang perempuan di Arab Saudi adalah tidak boleh mengikuti lomba adu bakat. Arab Saudi yang selama ini dikenal dengan negara yang sangat konservatif, ternyata juga mengadakan acara lomba adu bakat di televisi. Uniknya, lomba ini tidak melibatkan musik dan seorang perempuan. Dalam lomba ini, panitia hanya mengizinkan peserta untuk menunjukkan kebolehannya dalam mengaji, membaca puisi, dan kebolehan yang terkait olahraga. Lalu kontes tersebut akan menerapkan aturan pemisahan jenis kelamin atau dengan kata lain tidak terbuka untuk perempuan. Pemirsa beriman,
Di setiap negara pasti memiliki keunikannya masing-masing dengan segala aturan yang berlaku. Walaupun ada beberapa aturan di sebuah negara yang tampaknya tak lazim bagi negara lain, tapi sebenarnya hal itu sah-sah saja dilakukan oleh negara manapun, selama memang sudah disepakati oleh rakyatnya dan membawa kebaikan bagi seluruh lapisan dan golongan. Sesungguhnya negara Arab Saudi adalah salah satu negara yang memiliki cara tersendiri untuk melindungi warga negaranya agar selalu aman dan terlindungi. Dilakukan demi keamanan perempuan di negara Islam tersebut. Namun setelah wanita berumur lebih dari 45 tahun, larangan ini tidak berlaku lagi, karena di usia tersebut perempuan dianggap sudah cukup dewasa dan kuat untuk bepergian sendiri tanpa laki-laki. Selain karena alasan tersebut, sesungguhnya di dalam ajaran Islam memang benar ada sebuah peraturan yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. Seperti di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar atau bepergian selama 1 hari 1 malam yang tidak disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Selain perempuan tidak boleh bepergian sendiri, larangan lainnya bagi seorang perempuan di Arab Saudi adalah tidak boleh mengikuti lomba adu bakat. Arab Saudi yang selama ini dikenal dengan negara yang sangat konservatif, ternyata juga mengadakan acara lomba adu bakat di televisi. Uniknya, lomba ini tidak melibatkan musik dan seorang perempuan. Dalam lomba ini, panitia hanya mengizinkan peserta untuk menunjukkan kebolehannya dalam mengaji, membaca puisi, dan kebolehan yang terkait olahraga. Lalu kontes tersebut akan menerapkan aturan pemisahan jenis kelamin atau dengan kata lain tidak terbuka untuk perempuan. Pemirsa beriman, di setiap negara pasti memiliki keunikannya masing-masing dengan segala aturan yang berlaku. Walaupun ada beberapa aturan di sebuah negara yang tampaknya tak lazim bagi negara lain, tapi sebenarnya hal itu sah-sah saja dilakukan oleh negara manapun, selama memang sudah disepakati oleh rakyatnya dan membawa kebaikan bagi seluruh lapisan dan golongan. Sesungguhnya negara Arab Saudi adalah salah satu negara yang memiliki cara tersendiri untuk melindungi warga negaranya agar selalu aman dan terlindungi. Nah, jadi tadi hal-hal yang tidak lazim nih Cak ya. Buat kita tidak lazim, tapi di Arab Saudi itu sudah menjadi hal yang wajar sekali. Salah satunya adalah perempuan tidak boleh mengendarai kendaraan. Kemudian yang kedua, perempuan tidak boleh mengikuti ajang adu bakat. Iya, tapi memang itulah uniknya. Jadi setiap negara itu mempunyai keunikannya tersendiri, memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Jadi kalau kita ke sana, kita melihat ada hal-hal yang tidak lazim buat kita sudah paham sebenarnya. Iya, karena ternyata memang seperti itulah aturan di negara mereka ya. Dan harus saling menghargai. Iya, betul sekali. Nah, alhamdulillah pemirsa sudah 30 menit kita menemani Anda. Semoga semuanya itu bermanfaat ya untuk kita semua. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan semua bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa untuk mention kami di @beriman_ttv di Twitter. Kalau misalnya ingin share tema atau memberikan kritik dan saran juga silahkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @beriman_transtv. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk menyaksikan berita Islami siang dan juga berita Islami masa kini setiap hari. Ya, pukul 5 sore ya kalau berita Islami Betul masa sekali. kini. Hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.